Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Godly Family, hidup kita hari ini penuh dengan tawaran yang kelihatannya indah, tetapi sebenarnya beracun. Satu klik di layar ponsel bisa membawa kita pada hal-hal yang menjerat. Pornografi, perselingkuhan, atau kesenangan sesaat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tidak perlu mencarinya, kadang justru dosa itu yang mencari kita. Seperti racun, ia masuk perlahan, tapi merusak hati, tubuh, bahkan keluarga kita. Ternyata persoalan ini bukan hal baru. Zaman dulu, jemaat di Korintus menghadapi hal yang sama. Kota itu maju, sibuk, penuh perdagangan, tapi juga tenggelam dalam dosa seksual. Bahkan hubungan bebas dianggap wajar sebagai bagian dari budaya dan bahkan ibadah kepada dewa-dewa. Tidak heran ada orang Kristen di sana yang berkata, "Tubuh ini milikku, saya boleh lakukan apa saja, yang penting roh saya tetap percaya Yesus." Paulus menegur keras pemikiran itu. Ia menulis, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh." Paulus ingin mengingatkan, tubuh kita bukan barang murahan. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, darah Kristus di kayu salib. Lebih dari itu, Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Coba bayangkan, Allah yang kudus memilih tinggal di dalam diri kita. Tubuh kita bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh ini rumah Allah. Kalau benar-benar kita sadar hal itu, beranikah kita mengotori tubuh ini dengan dosa? Godly Family, disinilah Injil menjadi kabar baik. Kita lemah, kita rentan. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap godaan. Tetapi kabar baiknya, Yesus sudah menebus kita. Salibnya adalah penawar racun dosa. Dosa yang paling memalukan yang kita sembunyikan rapat-rapat bisa diampuni di hadapannya. Di kayu salib, Yesus menanggung racun itu supaya kita bisa hidup lagi. Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah terlalu jauh jatuh, sudah jatuh terlalu dalam, sudah tidak mungkin diampuni. Tapi justru disitulah Injil bekerja. Kasih Kristus selalu lebih besar dari dosa kita. Salib tidak hanya menghapus masa lalu, tetapi memberi kuasa baru untuk melawan dosa hari ini. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberikan kekuatan untuk berkata tidak pada godaan dan berkata iya pada hidup yang memuliakan Allah. Mari kita merenungkan, kalau tubuh ini milik Kristus, bagaimana kita memperlakukannya? Kalau tubuh ini bait Roh Kudus, apakah kita menjaganya tetap kudus? Kalau hidup ini sudah ditebus, apakah kita masih mau kembali ke cara lama yang merusak? Ada sebuah ilustrasi sederhana. Racun ular bisa membunuh manusia dalam hitungan menit, tapi ada penawar khusus yang bisa menyelamatkan. Tanpa penawar itu, manusia pasti mati. Demikian juga dengan dosa. Dosa adalah racun yang perlahan membunuh kita. Tidak ada obat manusia yang mampu menyembuhkannya. Tetapi Yesus sudah menjadi penawar itu. Ia menanggung racun dosa kita di kayu salib, supaya kita memiliki hidup yang baru. Godly Family, mari kita sama-sama mengingat, kita bukan lagi milik dosa, kita adalah milik Kristus. Tubuh kita bukan untuk dipakai sesuka hati,
tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan jika hari ini kita jatuh, jangan berhenti di rasa bersalah. Datanglah pada Yesus, hanya Dia satu-satunya penawar dosa. Dialah yang menebus kita, membersihkan kita, dan memberi kita kuasa untuk hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Tolong kami untuk selalu ingat bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan milik-Mu. Kuatkan kami untuk menjauhi dosa dan tuntun kami agar hidup kami selalu memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.